Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah kepemimpinan. Nah, seperti yang telah Bapak sampaikan sebelumnya ya, hari ini kita akan role play. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang karakteristik pemimpin ya. Ada yang kepemimpinan otoriter, demokrasi, transformasional, ya kan, demokratis. Hari ini kita akan role play supaya apa? Supaya pembelajaran ini deep learning, kita dapat deep learningnya itu. Nanti kalian akan merasakan mindful, joyful, dan meaningful di situ. Oke. Nah, tujuan kita role play itu apa? Yang pertama untuk memahami karakteristik pemimpinan secara mendalam, deep learning. Kedua, belajar dengan penuh kesadaran, mindful learning. Ketiga, suasana pembelajaran yang menyenangkan, joyful learning. Yang keempat, menemukan makna kepemimpinan, meaningful learning. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini melalui role play itu ya. Nah, ketika skenario role play-nya Bapak jelaskan dulu. Ini nanti yang kita akan bermain peran ya. Jadi role play itu kan bermain peran artinya. Nah, skenario-nya nanti teman-teman di sini kan anak-anak organisasi semua ya. Ada yang BEM, ada yang PASA ini. Ini ada anak gunung nih Bapak lihat ya. Anak gunung, ada anak media ya. Anak orang tuanya itu yang lagi merekam itu ya. Nah, jadi ini sebagai orang-orang organisatoris ya sudah biasa. Jadi apa namanya itu skenario-nya nanti kalian akan berdiskusi, berdebat ya tentang suatu kegiatan yang akan lakukan. Dalam hal ini adalah bakti sosial. Nah, jadi kalian akan melakukan kegiatan bakti sosial, namun terjadi perbedaan pendapat di situ. Nah, baik tentang masalah anggarannya kan, ya kan, atau masalah lokasinya. Karena kepada di situ dan bermain peran ya. Nanti ada yang sebagai pemimpin otoriter. Siapa yang mau sebagai pemimpin otoriter? Saya Pak. Saudari Zetia. Yang demokratis? Siapa? Saudara Yesa. Ini ya, pemimpin peran-perannya ya. Visioner siapa? Pemimpin visioner. Visioner siapa? Visioner. Ibu Saudara Fitri. Ada lagi anggota tim kritis. Saya boleh Pak. Saudari Ina boleh ya. Oke, sudah hafal konteksnya ya. Berdiskusi masalah bakti sosial. Dan silakan mainkan peran. Yang otoriter, demokratis, kritis, visioner. Silakan. Oke, silakan dimulai teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka rapat kita pada hari ini dengan lepaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk rencana bakti sosial kita rencananya di tanggal 28 Agustus 2025 itu di 7 hari lagi ke depan kita melaksanakan bakti sosial. Tempatnya itu adalah di Indralaya karena kebanyakan anggota kita berasal dari Indralaya, bukan dari Palembang. Jadi untuk memudahkan transportasi kita bakti sosialnya di Indralaya gitu. Nah, cuman di sini ada masalah terkait dengan anggaran. Anggaran kita di sini sekarang sebesar 1.500.000. Tapi kita butuh anggaran sebanyak 7 juta. Jadi masih banyak kekurangan anggaran gitu. Nah, mungkin di sini minta sarannya dari rekan-rekan sekalian bagaimana seharusnya gitu. Apakah kita akan mengundur waktunya dengan memasukkan proposal ataupun kita iuran sebagai anggota ataupun bagaimana baiknya gitu. Oke, silakan. Kalau menurut saya tidak perlu diundur ya, dan itu memang harus ada karena memang sudah tertera 7 juta. Saya tidak mau tahu, memang harus terjadi. Kita sudah berjanji dengan tempat bakti sosial itu terlaksana pada 28 Agustus, jadi tidak bisa ditunda lagi. Bagaimana caranya 7 juta itu harus tersedia? Saya tidak mau tahu, itu harus terlaksanakan dan harus terrealisasi pada tanggal 28 Agustus, tidak boleh mundur. Oke. Itu saja dari saya. Yang lain, berpendapat yang lain? Bentar dulu, cut dulu. Oke, saya rasa tidak bisa memaksakan kehendak juga karena kita memang mengirim dananya gitu. Mungkin kita bisa meminta saran dari teman-teman yang lain gitu. Apabila ada saran yang lebih baik lagi akan kita terima gitu. Ada yang lain? Boleh Pak. Oke, silakan. Mungkin lebih kita pertimbangkan lagi ya teman-teman ya, karena di sini dana kita terbatas. Nah, untuk dana itu kita perlu mencari sumber-sumber lainnya lagi Kak, supaya tadi kita bisa bakti sosial itu lebih maksimal gitu. Jadi kan cuma 7 juta, mungkin itu hanya kita gunakan untuk ongkos jalannya belum Kak. Terus ke ongkos jalannya, kemudian makanan kita di jalan, kemudian makanannya pun kita juga belum sampai karena maksimal keuangan kita nggak maksimal gitu Kak. Mungkin kalau lebih mundur aja Kak kayaknya Kak, kalau menurut saya sih Kak. Kalau menurut saya tidak bisa ya diundur karena ini kebijakan atau sudah memutuskan untuk dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus ya. Kita sebagai orang yang membuat
atau sudah berjanji harus menepati itu. Bagaimanapun caranya, masih ada waktu untuk seminggu untuk kita mencari dana tersebut. Itulah gunanya kita diskusi pada hari ini. Terima kasih. Saya izin menanggapi terkait rencana kegiatan Bakti sosial. rencana kegiatan bakti sosial kita. Saya tahu anggaran kita memang terbatas, tapi saya percaya bahwa keterbatasan ini memang tidak boleh menghalangi semangat kita untuk berkontribusi pada masyarakat. Nah, untuk saran dari saya mungkin kita bisa menjadikan kegiatan ini bukan sebagai kegiatan rutin, melainkan juga peluang besar bagi organisasi kita untuk membuktikan bahwa kepedulian tidak selalu bergantung pada dana besar. Kemudian tetapi juga pada kreativitas, kolaborasi, dan juga komitmen kita. Kemudian di sini mungkin saya ingin mengajak juga teman-teman bagaimana kalau kita saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir mengenai tantangan. Ingin mengajak teman-teman bayangkan kalau kita misalnya bisa melibatkan banyak pihak untuk menutupi keterbatasan kita, misalnya seperti kita mengajak alumni, kemudian juga ada donatur, kemudian bahkan masyarakat sekitar. Nah, walaupun dana kita kecil, tapi dengan ide yang kreatif kita bisa memberikan dampak besar. Misalnya jika kita tidak mampu memberikan bantuan dalam jumlah yang besar, kita bisa fokus pada kegiatan edukasinya seperti itu. Mungkin bagaimana teman-teman yang lain? Karena tanggal 28 kita ada kursus renang ya, jadi kayaknya agak susah diundur. Mungkin lebih baik mundur nggak sih kak? Perasaan saya sih. Oke. Menyampaikan kesimpulan Oke, demokratis dari moderator. menyampaikan Kesimpulan. kesimpulan. Jadi tidak memihak pada siapapun, jadi kok bisa ngambil titik tengahnya. Sudah belum? Enggak. Oke, mungkin dari kesimpulan diskusi kita tadi sudah kita ambil ya kesimpulannya seperti apa. Nah, untuk tanggalnya mungkin kita sepakati mundur saja 1 minggu, tetapi kita dalam waktu dekat ini kita harus mempersiapkan proposal untuk ke perusahaan-perusahaan, untuk alumni-alumni. Nah, nanti setelah 1 minggu lagi kita laporan progres. Apabila dananya masih kurang, maka kita maksimalkan uang yang ada gitu. Jadi kita minta bantuan, waktu lagi untuk mencari dananya dalam waktu 1 minggu ini. Oke, saja mungkin. Oke, luar biasa waktunya. Oke, tadi kita udah role play luar biasa sekali yang memainkan perannya. Ada yang otoriter nih, nampak sekali karakteristiknya. Karakternya. Oh, kalian luar biasa teman-teman. Cek kita acting ini. Nah, sekarang kita masuk refleksi. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman terkait pemimpin yang demokratis, otoriter, menyenangkan pemimpin otoriter dalam suatu forum? Kira-kira menurut Ina, nyaman nggak kalau ada pemimpin otoriter dalam sebuah forum kayak gitu? Nyaman sih pak, karena saya suka drama. Nyaman kan? Pemimpin otoriter itu sangat tidak baik ya kak, karena tidak mengakumulasi pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain juga. Betul, Pak. Harusnya lebih baik kita dengarkan juga pendapat yang lain. Terlalu egois barangkali. Egois. Ya, betul Pak. Kalau visioner bagaimana tanggapannya dari saudari Raya? Satu tanggapan. Kalau pemimpin bagi saya bagus sekali bang untuk sebuah organisasi, karena dia melihat organisasi jauh ke depan lagi. Kalau kacamata saudara Novi itu tentang tim kritis bagaimana? Tadi itu ya. Ya. Aduh, aku demokratis juga. Menurut saya untuk pemimpin yang demokratis itu sangat diperlukan ya Pak ya, karena dalam sebuah forum itu kan kita memiliki berbagai argumen, tidak hanya dari satu pihak saja, jadi kita tidak boleh memihak kepada salah satu. Jadi menurut saya pemimpin yang demokratis itu memang sangat penting. Mau mendengarkan semua. Iya. Oke, luar biasa. Mindfulnya, joyfulnya ya, dan meaningfulnya ya, melalui refleksi tadi. Nah, sekarang kita tutup, mungkin itulah perkuliahan kita hari ini ya. Sebelum Bapak tutup, ada sedikit kata-kata bijaknya ya. Pemimpin sejati bukan hanya tentang memimpin orang lain, tetapi juga mampu memimpin dirinya sendiri dengan sadar, berpikiran dan bermakna. Oke, terima kasih.